Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang akan dibaptis pada saat pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah pembaptisan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Pada pagi hari ini akan diadakan ibadah pembaptisan pada saudari-saudari kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang campur tangan, yang turun untuk mengurapi setiap anak-anak-Mu yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah pembaptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah pembaptisan ini dengan membawa satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 307 ayat 1, 4, dan 5. Mari bersama-sama, Bapak Ibu yang akan dibaptis boleh bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, epistel kita kali ini kita akan membaca Mazmur di dalam Mazmur 145 ayat 1 dan 6. Mari kita bersama-sama membacakannya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebenaranmu hendak kuceritakan. Baiklah, kita akan menyanyikan satu lagu di badai topan dunia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Di badai topan dunia, Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi kita nyanyikan dengan senang hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang akan dibaptis, kita akan nyanyikan satu lagu ini, Siapkan Hatiku Tuhan. Mari kita menyenangkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami menyiapkan hati kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang turun setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami menyanyi. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku
berfirman di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, langsung saja kita akan membaca Alkitab kita yang menjadi renungan kita pada hari ini. Di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 dan 16. Kita akan membacanya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah berbicara mengenai perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya, yaitu untuk membawa kabar kesukaan, kabar keselamatan kepada segala bangsa. Tugas ini menjadi tanggung jawab gereja supaya semakin banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pesannya adalah bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil adalah kabar kesukaan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kehidupan Tuhan Yesus, bahkan naik ke surga dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Itulah Injil yang harus kita beritakan, di mana ada keselamatan bagi setiap yang percaya akan namanya. Nah, ini beritakan. Nah, siapa yang percaya kepada Injil itu dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi menjadi orang percaya kepada Injil, berita keselamatan itu, menerima Injil itu, percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis, dia dikatakan firman Allah akan diselamatkan. Puji Tuhan. Hari ini akan kita adakan pembaptisan. Nah, saudara-saudaraku yang sudah siap untuk dibaptis, tentu sudah punya pemahaman, sudah punya Injil, sudah mendengar dan menerima Injil itu dan percaya kepada Injil itu, sehingga saudara-saudaraku yang akan dibaptis sudah siap untuk dipersamakan, karena baptisan adalah di mana suatu gambaran kita dipersamakan dengan kematian, kebangkitan, dan kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi setiap orang yang percaya berhak dibaptis. Baptislah mereka. Baptisan itu dikatakan firman Allah menjadi satu tanda bahwa kita percaya kepada Yesus, menerima Injil itu, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita percaya. Nah, tandanya kita akan memberi diri untuk dibaptis. Jadi baptisan adalah suatu tanda. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan, dikatakan bahwa baptisan itu menjadi satu tanda dari pertobatan. Ya, jadi setiap orang yang percaya, mereka dibaptis, mereka menjadi selamat. Sebaliknya mereka yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudaraku yang siap untuk dibaptis tentu sudah percaya, memantapkan diri, meneguhkan hati, terus berjalan, sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Selanjutnya di dalam Matius dikatakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan. Jadi ketika kita percaya, kita dibaptis, kita akan terus belajar untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk dibaptis, Tuhan Yesus akan menolong
memberkati perjalanan kehidupan kita semua dan khusus saudaraku yang akan dibaptis pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di saat ini mendengar firman Allah sebagai renungan bagi kami bahwa Yesus sendiri menghendaki kami untuk dibaptis. Ketika kami mendengar Injil, percaya kepada Injil itu, kepada Yesus Kristus, dan kami menerimanya menjadi juru selamat kami akan memberi diri kami dibaptis sebagai tanda pertobatan dan kesediaan kami untuk diajar menjadi pelaku firman-Mu. Diberkati firman tertanam dan bertumbuhlah di dalam hati kami menjadi petunjuk, pedoman di dalam perjalanan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur. Ya, baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan pengumuman bahwa kepada saudara kita yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan peneguhan sidi di gereja kita di tempat ini telah belajar katekisasi dan akan diteguhkan menjadi anggota jemaat. Oleh karena tidak ada faktor yang menghalangi terjadinya rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan saudara kita menjadi anggota jemaat sepenuhnya untuk bertanggung jawab di dalam pelayanan dan di dalam jemaat Tuhan yang ada. Sebagai tugas dan tanggung jawab jemaat anggota sidi atau yang telah ditetapkan bahwa jemaat yang akan dilaksanakan peneguhan sidi bahwa harus membangun, memperbaharui dan memelihara keutuhan gereja, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, memperdamaikan keadilan. Jadi tugas tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tindakan. Maka dalam Alkitab tugas dan tanggung jawab kita dijelaskan sebagai berikut. Dan kita adalah terang dan garam untuk menjadi alat pemberita Injil Kristus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16 bahwa di sana dikatakan bahwa demikian hendaklah terang bersinar di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Baiklah, saya akan mengundang saudara kita yang akan diteguhkan sidi pada hari ini dan akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersedia di dalam gereja kita bahwa sebagai warga gereja atau jemaat yang akan diteguhkan wajib bersedia. Dan apakah bersedia saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat Tuhan dan menerima panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pencipta dalam kehidupan, maupun dalam menghadapi bahkan mengakui dia di depan manusia, bahkan dengan gembira bekerja di ladang Tuhan? Atau maukah saudara-saudara berjanji sebagai anggota sidi dari gereja Kristen Protestan bahwa dengan rajin mengambil bagian dalam pelayanan firman dan doa dan pembacaan Alkitab serta rajin bekerja untuk membangun jemaat dan masyarakat sesuai karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada saudara? Maka saudara, saya untuk bangkit berdiri. Saudara Jonathan, apakah jawab saudara? Iya, dengan segenap hati. Tuhan membantu saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji yang saudara-saudara ucapkan hari ini. Amin. Jemaat berdiri. Mari kita berdiri semua untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dan bagi saudara Jonathan, silakan untuk berlutut.
Berdasarkan baptisan saudara, bahwa pengakuan iman saudara, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara menjadi anggota jemaat Kristen Protestan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Setelah kamu menderita seketika lamanya, Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan iman saudara, maka saudara-saudara ikut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus dalam dunia. Oleh karena itu, bukan orang asing lagi atau pendatang, melainkan satu keluarga di dalam Yesus Kristus atau di dalam jemaat Tuhan. Saudara Yonatan, dipersilakan untuk menghadap jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah Saudara Jonathan menjadi anggota jemaat dalam membantu pelayanan kita, dalam membantu pembangunan dan mengerjakan pelayanan Tuhan yang ada di gereja kita. Aku di dalam Alkitab ingat pesan Yesus Kristus, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu atau mencintai kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali ke tempat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang kami sembah di dalam kerajaan tinggi di surga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh dapat berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih di mana kami sudah menyelesaikan ibadah kami, bahkan kami sudah mengangkat pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa kami, bahkan firman Tuhan yang telah kami perdengarkan. Biarlah Tuhan firman ini bisa tertanam dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kau berkati Bapa setiap tangan yang sudah memberikan. Biarlah Tuhan, bagi orang yang belum bisa memberikan persembahan pada saat ini juga Tuhan, Kau berkati tangan-tangan mereka supaya mereka bisa kembali memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami ini Tuhan, di mana Tuhan memberkatinya supaya kami bisa dapat memakainya untuk pelayanan kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita mengakhiri serangkaian acara ibadah kita. Bersyukur saat ini kita sudah selesai dan kita mau tutup acara kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami ada sampai selesainya acara ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap kami yang hadir, berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan, bahkan berkati hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, dan setiap yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang sudah memberikan hatinya, hidupnya untuk dibaptis kepada Engkau berkati kekuatan, kesehatan, bahkan berkat berkelimpahan ada pada bagian mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pulanglah dan terima berkat di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.